bersyukur atas nikmat yang tak terukur, nikmat iman dan umur. Semoga senantiasa terjaga dan memberi manfaat bagi sesama demi kemajuan agama yang luhur. Salawat beriring salam untuk penutup Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah sosok teladan bagi seluruh alam, penerang di kala musnah, penyejuk bagi yang dahaga, pemberi rasa bahagia bagi yang gestafa, dan pintu masuk menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Karen Armstrong, seorang penulis buku tentang agama-agama di dunia asal Inggris, dalam sebuah bukunya berjudul Compassion 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih, yang diterjemahkan oleh Yuliani Liputo, pada halaman 77 menjelaskan bahwa keadaan umat muslim di dunia maupun di Indonesia belum mampu membawa agama Islam secara baik dan benar. Hal tersebut menjadi salah satu bagian yang membuat Islam menjadi kurang dari nilai-nilai kedamaian yang diharapkan sebagaimana mestinya dan dikenal dengan ketinggian ajaran Islam tertutup oleh perilaku umat muslim sendiri. Al-Islam majubun bil muslimin, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Muhammad Abduh, salah seorang pemikir muslim dari Mesir. Sementara itu, laporan Global Index Terrorism GTI tahun 2020 yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di posisi keempat. Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus yang terjadi di Nusantara. Mungkin masih terbayang di ingatan kita beberapa kasus yang terjadi 2-3 tahun terakhir. Sebut saja aksi bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Disusul 4 hari kemudian dengan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA, adalah rentetan aksi intoleran yang terjadi dan membuat khawatir masyarakat Indonesia. Lantas, apakah fenomena itu akan terus terulang dan menyeruak di bumi pertiwi? Apakah kedamaian hidup bermasyarakat dibiarkan terkoyak oleh ulah segelintir manusia tak berbudi? Apakah keharmonisan berbangsa dan bernegara harus rusak karena pemahaman keagamaan yang cenderung ke kiri? Jawabannya tentu tidak, hadirin. Maka menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi judul syarahan kami pada kesempatan kali ini, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Duduk sana. Kalau berdiri duduk di situ. Duduk situ di kursi. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah halaman 71, sang penulis Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi mengungkapkan makna ayat tersebut, bahwasanya Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya agar menerima agama Islam dan istiqomah di atasnya, dan agar juga bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan taat kepadanya, serta agar jangan berpaling dari agama-agama dan golongan-golongan yang lain. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa keanekaragaman yang kokoh merupakan bagian dari fitrah manusia, dan agama harus hadir untuk menghormati setiap bentuk keanekaragaman tersebut, sebagaimana hal ini disampaikan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam sebuah bukunya berjudul Wawasan Al-Quran Tafsir Maududi atas pelbagai persoalan umat, halaman 34, menyatakan bahwa agama yang penuh kasih sayang merupakan agama yang sejuk dan menjadi fitrah manusia. Perdamaian dan kerukunan dalam beragama dapat melahirkan kesejukan dan kedewasaan dalam beragama. Hal tersebut menjadi salah satu cita-cita Islam rahmatan lil alamin yang diharapkan untuk menjadi rahmat bukan hanya lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ikhwani fiddin, apabila ditelisik lebih mendalam, hambatan menghadirkan Islam rahmatan lil alamin di negara tercinta ini seringkali ditengarai oleh beberapa pemahaman yang menyimpang dari rel yang telah dicontohkan mulai dari zaman Rasulullah sampai kepada para ulama.
mulai dari zaman Rasulullah sampai kepada para ulama. Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab As-Sawatul Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf halaman 50 sampai 95, penyebabnya adalah pertama, minimnya ilmu pengetahuan agama, kedua, memahami Al-Quran dan hadis secara harfiah, ketiga, mempermasalahkan seremonial dan melupakan permasalahan yang pokok, keempat, mengharamkan sesuatu secara berlebihan, kelima, cenderung melaksanakan yang mutasyabihat dan meninggalkan yang muhkamat, dan yang keenam, mempelajari ilmu pengetahuan bukan dari ahlinya dan berpaling dari para ustaz, ulama, habib dan lain sebagainya. Maka untuk mengikis cara pandang yang keliru tersebut dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan sikap yang elegan, sehingga cita-cita menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat direalisasikan. Untuk itu, maka mari sejenak kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tersebut turun berkenaan dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud. Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa
menghindari konfrontasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para sahabatnya. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad agar senantiasa menjadikan dialog atau musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka apabila ditarik benang merahnya dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa untuk menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya ada dua hal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Pertama, setiap muslim hendaknya memiliki fondasi keislaman yang kuat dan kokoh. Hal ini bisa dibuktikan dengan memiliki pemahaman dan keilmuan Islam yang lurus, tegak berpegang dalam aturan-aturan Al-Quran dan hadis, serta tidak membelokkan kemurnian agama kepada hal-hal yang bersifat tendensius. Kedua, setiap muslim selayaknya memiliki sikap terbuka dan humanis. Sikap terbuka akan memunculkan perilaku yang mengayomi dan memperbaiki setiap kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain. Sementara sifat humanis akan memperbaiki setiap kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain. Jika kedua hal tersebut sudah menjadi identitas dari setiap muslim, maka akan sangat mudah untuk menghadirkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia, bahkan alam semesta. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, pencerahan telah kami sampaikan, ayat-ayat Al-Quran telah dilantunkan. Semoga isinya bermanfaat dan dapat direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk perdamaian. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sekian